Selamat datang. Di depan saya ada OnePlus Pad 3 dan hari ini saya ingin menunjukkan beberapa penyesuaian dan trik yang bisa Anda lakukan di perangkat ini. Oke, jadi mari kita mulai dengan membuka pengaturan dan saya akan memulai dari bagian wallpaper dan gaya. Nah, di sini bukan hanya sekadar opsi wallpaper saja. Jadi kita punya hal-hal seperti misalnya pilihan font. Sekarang memang tidak banyak pilihan di sini, tapi saya percaya jika Anda mengunduh lebih banyak, mereka akan muncul di sini dan Anda bisa memilihnya. Anda juga bisa memilih ukurannya, dan beberapa hal tambahan lain yang berkaitan langsung dengan font. Oh, selain itu Anda juga punya opsi untuk icon. Sekali lagi, jika Anda mengunduh lebih banyak dari Play Store, mereka akan muncul di sini. Tapi selain itu, ini juga memberikan Anda banyak opsi untuk yang sudah ada, yang bawaan. Jika itu mungkin cara terbaik untuk menggambarkannya. Jadi Anda bisa mengubah bentuk, ukurannya, menambah teks, menghapusnya, dan sebagainya. Sekarang opsi-opsi yang bisa Anda lihat di sini tidak akan tersedia untuk semua paket icon. Jadi ini sekarang sedang di custom. Kita bisa beralih ke Pebble, dan seperti yang bisa Anda lihat secara otomatis, sebagian besar opsi yang tadi terlihat akan hilang, dan itu berlaku untuk hampir semua opsi lain selain custom. Jadi selanjutnya, kita juga punya warna, dan ini adalah warna aksen untuk semuanya, seperti di sini misalnya, yang khusus ini di sini, dan juga di pengaturan. Anda punya opsi untuk mengaturnya berdasarkan warna wallpaper, dan Anda juga punya beberapa pilihan. Ini akan secara otomatis memindai wallpaper Anda, dan memilih beberapa warna darinya, yang dianggap cocok dan sesuai dengan wallpaper Anda, dan jelas, warna-warna tersebut diambil langsung dari wallpaper yang Anda gunakan. Dan kita juga punya yang hampir seperti standar. Ini hanya campuran dari berbagai warna. Sekarang, lanjut. Kita bisa menavigasi ke layar utama dan layar kunci, dan di sini kita punya mode layar utama. Kita punya mode laci aplikasi atau yang standar. Sekarang, mode standar ini lebih umum untuk perangkat Apple, sedangkan mode laci aplikasi adalah standar untuk Android menurut saya. Sejauh yang saya ingat, Android selalu memiliki laci aplikasi, atau setidaknya sebuah tombol untuk laci aplikasi. Jadi, ada sesuatu yang mengganggu saya dengan mode laci aplikasi atau mode standar untuk yang satu ini. Bagaimanapun juga, Anda bisa memilih mana saja yang Anda inginkan. Mode standar berarti semua aplikasi Anda ditempatkan di tengah layar utama dan tidak ada mode laci aplikasi. Mode laci aplikasi memungkinkan Anda menempatkan aplikasi di layar utama dengan beberapa halaman mirip opsi ini. Anda juga bisa menggeser ke atas untuk melihat semua aplikasi Anda yang diatur alfabetis dalam semacam folder. Sekarang kembali ke sini, seharusnya kita juga punya opsi untuk mengubah kepadatan ikon, tapi saya tidak melihatnya di sini. Tapi kita memang punya pengaturan kecepatan animasi di sini. Ini kan adalah opsi yang bagus di sini untuk Anda ubah. Perangkat ini sangat cepat, jadi Anda sebenarnya akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik dengan mengubahnya ke mode Enhanced. Enhanced berarti animasi Anda berjalan lebih cepat dan Anda bisa melihatnya di sini. Dari tampilannya, kecepatannya sekitar 2 kali lipat, yang jelas memungkinkan Anda masuk dan keluar aplikasi jauh lebih cepat sehingga menghemat waktu Anda, dan perangkat ini memiliki daya mentah yang cukup untuk menjalankan ini pada kecepatan seperti ini, tidak seperti beberapa perangkat lain. Jadi sangat disarankan untuk mengubahnya. Sekarang kita lanjut ke tampilan dan kecerahan. Di sini kita punya mode terang dan gelap yang bisa Anda pilih. Anda juga bisa mengaturnya sesuai jadwal dan ini akan memberi Anda 2 opsi, dari matahari terbenam hingga matahari terbit atau dengan pengatur waktu khusus. Ini berarti perangkat Anda akan secara otomatis beralih dari satu mode ke mode lain berdasarkan waktu atau pada dasarnya waktu dalam sehari. Sekarang jika kita gulir lebih ke bawah, ada mode warna layar. Ini menentukan tingkat saturasi pada layar Anda. Ada mode natural yang direkomendasikan Pro dan Vivid. Nah, memang ada sedikit perbedaan, terutama pada warna merah. Biasanya beberapa perangkat ketika mereka memiliki layar yang jenuh warnanya seperti perangkat ini, mereka akan memiliki mode natural yang direkomendasikan dan sejujurnya itu tidak terlalu natural. Dan Vivid, di mana Vivid seharusnya menjadi opsi yang paling jenuh, tapi sebenarnya perbedaannya hampir tidak terasa. OnePlus adalah salah satu dari perangkat ini adalah salah satu tablet seperti itu karena satu-satunya perbedaan yang benar-benar terlihat hanya pada warna merah yang bisa terlihat mulai menyala sedikit lebih terang. Secara tidak alami menurut saya.
Sekarang pada mode Pro, tampilannya lebih diredam, tapi sebenarnya hanya terlihat seperti menambahkan semburat kekuningan pada perangkat. Tidak banyak perbedaan lagi sejujurnya. Dalam hal warna, khususnya saturasi, saya tidak benar-benar melihat banyak perbedaan. Ini sepertinya tidak akurat dalam hal warna, padahal mode Pro seharusnya mengindikasikan demikian. Maksud saya, mode pewarnaan profesional atau mode warna, ini sepertinya bukan salah satunya. Bagaimanapun juga, pada akhirnya yang perlu Anda lakukan adalah memilih mana yang paling Anda sukai. Jadi jika Anda suka warna merah yang berlebihan, itu tidak masalah sama sekali. Langsung saja pilih itu. Selain itu, di bagian bawah kita punya pilihan nada hangat, default, dan dingin. Ini hanya akan memengaruhi tampilan warna putih, atau secara umum memberikan nuansa tertentu pada setiap warna. Jadi hangat akan lebih ke arah oranye, dingin lebih ke biru, dan Anda bisa melihat ini, ya, Anda mungkin hampir tidak bisa melihat perbedaannya, hanya sedikit sekali. Coba lihat saja area putih di sini, bagaimana warnanya berubah secara halus. Perubahannya memang sedikit lebih terlihat jika dilihat langsung, tapi saya sendiri lebih suka menggunakan pengaturan default. Jadi sekali lagi, ini adalah pilihan yang tersedia untuk Anda. Kita juga punya, nada adaptif. Sekarang saya ingin menyoroti ini, jika Anda mengaktifkannya, maka pengaturan ini akan sepenuhnya diabaikan. Opsi yang satu ini. Agar Anda bisa melihatnya, jika saya mengaktifkan ini, lalu kembali ke sini, Anda bisa lihat saya sudah tidak bisa melakukan apapun dengan pengaturan ini. Perangkat akan secara otomatis memilih nada layar berdasarkan kondisi pencahayaan di sekitar Anda saat ini. Jadi ini adalah kamera depan untuk fitur tersebut. Jadi, jika Anda sedang berada di ruangan dengan pencahayaan dalam ruangan yang hangat, layar akan mulai terlihat sangat kekuningan, terutama saat Anda mengaktifkan fitur ini. Dan Anda bisa melihatnya sendiri. Ketika saya mengaktifkan ini, tampilannya benar-benar berubah cukup drastis dari seperti sekarang ini, menjadi seperti saat fitur ini diaktifkan. Jadi warnanya berubah dari agak kebiruan menjadi sangat kekuningan. Nah, ini sebenarnya akan terus berubah. Jadi misalnya jika Anda keluar ruangan di mana pencahayaannya lebih alami, layar tidak akan lagi terlihat kekuningan dan akan berubah menjadi mungkin lebih mendekati seperti yang Anda lihat sekarang. Jadi ya, sistem ini akan secara otomatis memilih titik putih yang dianggap paling sesuai dengan kondisi pencahayaan di sekitar. Sekarang, jika kita gulir lebih ke bawah, kita akan menemukan mesin peningkatan video dan ada dua di sini. Kita punya penajam gambar dan peningkat warna video. Penajam gambar ini sebenarnya hanyalah proses upscaling palsu yang menggunakan prosesor. Atau mungkin bukan palsu, maksud saya ini hanya proses upscaling saja. Jadi fitur ini akan mengambil video beresolusi rendah lalu mengupscale-nya agar terlihat lebih tajam. Fitur ini akan mengonsumsi lebih banyak baterai ponsel atau tablet Anda saat digunakan, namun hanya digunakan oleh aplikasi-aplikasi tertentu saja. Tidak semua aplikasi bisa menggunakan fitur ini. Hal yang sama juga berlaku untuk peningkat warna video. Pada dasarnya ini adalah HDR palsu. Fitur ini mencoba mengubah video dengan rentang dinamis standar menjadi rentang dinamis tinggi dan bahkan, ya, sudah dijelaskan juga di sini. Peningkat warna video hanyalah nama yang mereka pilih, tapi pada dasarnya ini adalah HDR palsu. Karena ini adalah HDR palsu, jelas hasil dan efek yang didapat tidak akan sama dengan rekaman HDR yang sebenarnya. Jadi jika Anda membandingkannya secara berdampingan, jelas video HDR asli yang direkam dengan cara tersebut akan terlihat lebih baik dan tentunya akan memberikan representasi yang akurat tentang bagian mana yang seharusnya lebih terang dan mana yang tidak. Fitur ini akan mencoba menirunya. Namun hasilnya mungkin tidak selalu terlihat terbaik. Terkadang fitur ini bisa gagal, tapi Anda bisa melihat ada perbandingan berdampingan, dan dari tampilannya, sepertinya fitur ini hanya mencoba meningkatkan kecerahan gambar rasio kontras, sehingga gambar secara umum terlihat sedikit lebih menarik. Sekarang kita lanjut ke pengaturan refresh rate layar di sini, di mana terdapat opsi tinggi, standar, serta auto select. Ini kalau saya tidak salah ingat adalah layar LTPO OLED. Jadi layar ini memang diuntungkan dengan adanya opsi tidak tinggi. Opsi tinggi kemungkinan besar akan mencoba menjalankan layar ini secara permanen pada refresh rate 124 Hz, sedangkan auto select akan menjalankannya hingga refresh rate tersebut. Tetapi ketika tidak ada aktivitas di layar, seperti misalnya sekarang refresh rate akan diturunkan ke, jika ini memang LTPO, saya rasa bisa sampai 1 Hz. Jadi jelas ini akan membuat daya tahan baterai menjadi lebih baik. Jika tidak ada apa-apa yang terjadi di sini, tidak ada alasan bagi layar Anda untuk merender 144 frame per detik dari gambar diam.
Jadi ini akan mengonsumsi baterai padahal tidak ada yang benar-benar terjadi, sehingga pada kenyataannya hanya membuang-buang baterai. Tapi dengan opsi auto select yang dipilih, refresh rate akan diturunkan untuk menghemat daya baterai. Opsi tinggi, sepertinya tidak akan melakukan hal itu. Sekarang, standar akan berjalan hingga maksimal 60 Hz refresh rate. Jadi ini akan memberikan refresh rate yang lebih rendah. Refresh rate maksimal, tapi tetap akan menurunkannya di bawah 60. Ketika tidak ada apa-apa yang terjadi, sekali lagi untuk menghemat daya baterai. Secara umum, jika Anda tidak melihat banyak perbedaan antara auto dan standar, saya sarankan memilih standar. Ini akan memberikan daya tahan baterai yang lebih baik, tapi misalnya saat menggulir ke atas dan ke bawah, tampilannya tidak akan semulus itu. Dan selanjutnya kita bisa masuk ke notifikasi, pengaturan cepat, dan status bar. Nah, ini adalah opsi yang bagus di mana Anda bisa membersihkan status bar dari hal-hal yang tidak berguna. Biasanya menurut saya ini lebih berguna di ponsel, karena ponsel memang memiliki lebih banyak opsi yang terlihat di status bar. Namun tetap saja, jika Anda ingin menghilangkan hal-hal seperti misalnya ikon Bluetooth, jika Anda menggunakannya, Anda bisa menyembunyikan ikon tersebut. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kita sembunyikan. Kita bisa menyembunyikan ikon VPN, mode jangan ganggu, mode performa tinggi, alarm, earphone, mode senyap, video, wifi, saya rasa apapun itu VO, saya lupa, HD voice, dan kecepatan jaringan waktu nyata yang sebenarnya sudah dimatikan secara default. Kita juga punya opsi untuk menyesuaikan tampilan baterai. Kita bisa mengatur gaya baterai dan juga menampilkan persentase baterai. Ada pilihan yang bagus. Saat ini kami memiliki baterai vertikal, tetapi jika kami mengubahnya ke horizontal, kami sebenarnya dapat menyembunyikan persentase di dalam baterai. Sekali lagi, meminimalkan kekacauan di bilas status Anda. Dan tambahannya, saat masuk ke notifikasi, Anda juga bisa menggabungkan semuanya menjadi satu nomor saja, yang kemudian akan memberikan Anda nomor di sini, yang akan memberitahu Anda, misalnya Anda saat ini, apa itu? 2 notifikasi. Alih-alih memberi Anda maksimal 3 ikon saja, seperti yang biasa dilakukan ketika Anda memiliki lebih dari 3 notifikasi, ia menunjukkan ketiga ikon tersebut, dan 3 titik di sebelahnya, yang akan memberitahu Anda bahwa ada lebih banyak notifikasi. Dengan angka U, Anda akan selalu melihat jumlah pasti notifikasi yang sebenarnya Anda terima. Jadi begitulah, pada dasarnya itulah semua yang ingin saya tunjukkan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik suka, berlangganan, dan terima kasih telah menonton.